CEO grup Fu ternyata menikahi perempuan desa. Berita yang menggemparkan. Apa latar belakang mempelai perempuanku mengganggumu? Senyum untuk kamera, pengantin baru. Siapa bilang harus tersenyum di foto pernikahan? Ambil foto atau minggir. Sayang, tersenyumlah untukku. Baiklah. Jojo, apakah kamu masih punya keluarga? Kakek, kenapa tanya ini? Aku ingin mengadakan pesta pernikahan termegah di kota selatan. Aku ingin mengundang keluarga kalian untuk bahas persiapan pernikahan. Mengerti? Sepertinya aku masih punya keluarga. Persiapannya bagaimana? Pasti menjelaskan. Silakan masuk. Ayo cepat. Aku belum pernah lihat mas kawin semewah ini. Keluarga Fu, orang terkaya di kota selatan. 3 hari kemudian, Tuan Muda Fu dan Quechua Fu akan temui kalian di Clodo Palace untuk bahas pernikahan. Harap bersiap. Tolong beritahu Ketua Fu. Kami akan persiapkan semuanya. Pulang kerja. Shuya. Kapan kamu kenal Ketua Fu Xiaoyan? Mas kawin ini sudah dikirim. Tapi kamu diam-diam saja, bahkan keluarga pun tak diberitahu. Quechua Fu Xiaoyan. Bulan lalu aku kerja sama dengan Fu Corporation, tapi cuma lihat sekilas dari jauh. Tak sangka dia langsung tertarik. Dukun pernah bilang, Shuya ditakdirkan untuk sukses. Dia lahir untuk menikah dengan orang kaya. Ramalannya jadi kenyataan. Benar sekali. Sangat tepat. Keputusan buang beban itu dulu tepat. Tanpa dia, kehidupan keluarga membaik. Sekarang lihat, kita terkait dengan keluarga Fu. Inilah landmark legendaris kota Nan, Yunding Tiangong, Istana Awan. Melihat langsung sungguh mengagumkan. Ibu, ayah, ini cuma restoran mewah. Kalian akan menjadi calon besan keluarga Fu. Benar, pelayan, bawakan hidangan termahal kalian. Saya. Teh ini luar biasa. Apa ini hasil panen PUR baru? Bukan, ini teh Jingguagong. Hakbu, air lemon ini untuk cuci tangan. APA. Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Berani-beraninya masuk ke sini. Pergi sana. Aku bukan pengemis. Apa ada tulisan dilarang masuk pengemis? Kau menyiyikan. Kau tak pantas duduk di sini. Jika sampai lecet sedikit saja, jual kau pun tak akan cukup ganti rugi. Masih jahat seperti dulu. Sifatmu tak berubah. Kenapa wajahnya terasa familiar? Itu dia. Si tidak berguna itu. Kutinggalkan dia di gunung untuk dimakan serigala. Bagaimana? Bagaimana kau bisa masih hidup? Siapa yang memberitahu kalau aku masih hidup? Jangan mendekat. Aku sudah mati bertahun-tahun. Kenapa kalian tak pernah membakar baju layak untukku? Sekarang aku pakai kain compang-camping. Aku nyonya keluarga Gu. Akan kubakar mobil sport dan rumah mewah. Kami akan bakar apapun. Nyonya keluarga mobil sport, rumah mewah. Apa gunanya? Aku sangat kesepian di sana. Kalian semua akan menyusul. Ayahmu meninggalkanmu. Balas dendam padanya jika mau. Jangan libatkan kami. Dasar penyihir, sekarang jadi salahku. Ini ide kamu dari awal. Kamu bilang Shuya punya takdir baik dan membawa beban ini. Akan hancurkan takdirnya. Kamu yang menyuruhku. Tinggalkan dia di gunung. Bagaimana ibu bisa sekejam ini? Waktu itu aku baru 3 tahun. Mereka yang lakukan semua. Aku tidak bersalah. Aku tak peduli. Kalian semua akan mati. Anakku, maafkan kami. Aku salah. Kasihanilah.
Mohon ampun. Duo berpakaian sederhana. Jadi keluarga iparnya pasti orang sederhana juga. Kita jangan berpakaian mewah di depan mereka. Bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Duo. Sudah datang keluarga ipar? Dia punya bayangan. Duo, apa yang terjadi di sini? Kekek, hanya sedikit kesalahpahaman. Bocah nak bersenandung hantu untuk menakuti kami. Masih menyebutnya kesalahpahaman. Akan kuayari kau pelayaran. Ipar, mari kita bicara dengan tenang. Tak perlu kekerasan. Dasar pikun, ini bukan urusanmu. Pergi sana. Kekek, kakek, kau baik-baik saja? Aku baik. Ipar, la m'attaque Jean pas Duo. Kakek, bangunlah. Apapun salah pahamnya, tenang dulu. Lihat, kubawakan hadiah untuk ginseng berumur Ceratusta untuk kesehatanmu. Apa ini? Berani-beraninya bawa sampah. Tidak malukah kalian? Benar. Pengemis kotor, sebut kami, ipar, kalian tak pantas jadi ipar. Ini keterlaluan. Minta maaf pada kakek. Duo, kakek baik-baik saja. Ipar, kami undang kalian hari ini untuk membicarakan tanggal pernikahan anak-anak karena semua sudah hadir. Mari duduk dan bicara baik-baik. Setuju? Pikon. Tahukah kau kami siapa? Hanya keluarga Fu dari kota selatan yang layak jadi ipar kami. Berdasar apa hak kalian? Akulah keluarga Fu Kota Selatan. Omong kosong apa lagi ini? Apa hubunganmu dengan keluarga Takbal about bisa kalian? Sampah masuk tempat sampah. Berhenti mencemari udara. Kalian semua. Kekek. Si tua masih berpura-pura. Diam. Kekek, di mana obatmu? Aku akan ambilkan. Aku baik. Pengemis bau ini berusaha menipu kami. Siapa yang biarkan mereka pelayan? Bukankah ini hotel terbaik kota selatan? Bagaimana mereka bisa masuk? Nyonya, kami minta maaf. Can kami urus saja. Tak mau pergi juga kalian? Seret mereka keluar. Jangan sentuh dia. Jika terjadi sesuatu pada kakek, kalian akan menyesal. Aku istri muda keluarga Fu. Kiraku aku takut ancamanmu, Lajapila. Hidup mati kakekmu, bukan urusanku. CIH semua. Pekarku Fu Xiaoyan yang urus. Apa yang perlu didekatkan? Bawa mereka. Kalian. Kekek. Kau tidak apa-apa? Kekek. Aku baik-baik saja. Kekek, ini semua salahku. Bukankah kakek sudah sadar? Ini bukan urusanmu. Sudah, jangan menangis. Jadi kau suami si sampah ini? Cucu pengemis tua ini berpakaian ala pria terhormat. Tapi keluarga pakai berain? Kau memalukan. Kalian yang mengganggu istri dan kakekku. Memangnya kenapa? Ku peringatkan kau, jangan coba-coba bergerak. Kau tahu siapa aku? Tunggu apa lagi? Usir mereka dari sini. Berani menyentuh keluargaku. Kau cari mati? Apa yang kau lakukan? Mau memukul orang? Satpam. Tolong. Panggil satpam. Astaga, tak bisa biarkan suap makin dikuasai aura jahat. Sayang, kita baik-baik saja. Ayo bawa kakek ke rumah sakit. Ayo pergi. Kekek. Kalian jangan pergi. Keluarga Fu Kota Selatan adalah mertuaku. Pernah dengar Fu Xiaoya? Dia menantuku. Lawan aku, kalian semua binasa. APA. Semuanya, ada APA di sini? Kenapa ribut-ribut? Menir, begini kejadiannya. Pengemis kotor ini menghina keluarga Fu Kota Selatan. Kini mereka pura-pura sakit minta ganti rugi. Dasar bodoh, kau buta. Siapa di sana? Tuan Fu, maafkan saya. Staf saya tidak tahu diri. Segera minta maaf. Tuan Fu, mohon maafkan kami. Permintaan maaf kami yang tulus. Kami mohon maaf, Tuan Fu. Dia tak menyadari kedudukanmu. Ini tak termaafkan. Kau Fu Xiaoyan? Dan kau menikahi gadis ini? Ayah. La Okian. Kakak, orang tua kita semakin tua. Mereka taktain kekekalan ini. Meski mereka berbuat salah, mereka tetap orang tua kandung. Dia benar, Dodo. Kami selalu merindukanmu. Kami ingin memperbaiki kesalahan. Itu tidak sesuai ucapanmu tadi.
Duo. Andai kakek tahu, kau punya orang tua seperti ini, aku tak akan memaksamu. Kakek, ini bukan urusanmu. Shawayong. Pernikahanmu semakin dekat. Pertumpahan darah akan jadi pertanda buruk. Dimengerti, kakek. Tarik kembali semua mas kawin dari keluarga Qian. Hentikan semua kerjasama. Hotel Grapfu akan larang mereka masuk selamanya. Ayah, Lao Qian. Bagaimana ini bisa terjadi? Lao Qian. Akila yang didaktirkan jadi bangsawan. Mengapa gadis tak berguna itu jadi Nyonya Fu? Shawayong. Kakek sudah semakin tua. Tak tahu sampai kapan bisa menemani. Mulai sekarang. Duo yang akan menemanimu. Kakek, jangan bicara begitu. Selama aku ada, kakek akan hidup sampai 100 tahun. Anak baik, aku yang paling tahu kondisi tubuh. Kakek, Makanya, aku ingin kalian berdua. Bergenji padaku sesuatu. silakan, kakek. Aku sudah memikirkannya. Kalian harus meresmikan pernikahan malam ini. Tidak mungkin. Sudah besar sekarang. Sudah tidak dengar kata kakek lagi? Baiklah. Aku janji. Tuan, sesuai perintahmu, kamar pengantin sudah siap. Bagus. Kakek, kau. Aduh. Kepalaku, sakit sekali. Aduh. Sakit kepala, aduh. Sedikit ke kanan. Oke, lebih tinggi. Naik. Napa? Bagus. Bagaimana di sana? Semua sudah disiapkan. Hari ini hari penting keluarga Fu. Percaya, aku bisa menanganinya. Hei, di sini. Oke. Baju seindah ini masih ada setelah sekian lama? Dewa kemiskinan pasti sudah pergi. Suami murah ini ternyata berguna. Bagaimana cara kita meresmikan pernikahan, suami? Duduk dulu. Kita perlu bicara. Oh, Walau sudah menikah, ada satu syarat yang harus jelas. Sira APA, Aku tak bisa meresmikan pernikahan ini dan tak akan tidur sekamar denganmu. kenapa? Jangan-jangan kamu tidak subur? Bukan begitu. Tak apa sayang, aku tak menyangka di usia muda. Sudah ada masalah di ranjang. Tapi aku tak akan menghakimi. Guruku pernah bilang, kalau Akulah yang tak bisa. Sejak kecil, aku dijuluki terkutuk dan penyendiri. Kata mereka aku membawa sial pada keluarga. Jika kau ingin hindari kutukanku, jauhi aku. Aku tak peduli, aku tidak takut. Guruku berkata, Berhenti mengutip gurumu. Tak pernahkah kau bertanya, kenapa menikahi aku? tentu saja. Kamu tampan. Selera yang bagus. Dan yang utama, kamu kaya raya. Kaya. Benar, menikahimu berarti baju desainer tak ada habisnya, dan dana tak terbatas. Jadi ini soal uang. Kau akan kecewa. Kau takkan bisa sentuh harta. Aku tidur di kamar tak. Jangan ikut. Apa yang terjadi? Kenapa pintunya tak terbuka? Ada orang di luar, buka pintunya. Dazar Curant Ajar. Mau tidur sendiri di malam pengantin? Jangan mimpi. Setel AC kamar mereka ke suhu terdingin.
Sisakan satu selimut saja. Malam ini mereka harus. Kakek-kakek, pedasnya jehetua, saya. Kakek terlalu keras. Ya. Kamu tidur di kasur, aku tidur di sini. Hei, apa aku memang sangat menyebalkan? Dulu di pegunungan, Ali dan Xiao Bai selalu tidur bersama. Siapa Ali dan Xiao Bai? Mereka murid junior sekteku. Kau tidur dengan murid? Tentu saja. Di musim dingin, bulu Xiao Bai menghangatkanku. Di musim panas, sisik Ali terasa sejuk. Memeluk mereka sangat nyaman. Ngomong-ngomong, setelah lama di sini, aku sangat merindukan mereka. Matikan lampu, waktunya tidur, jangan bicara lagi. Tidak ada uang saku, sekarang diamkan aku. Menyebalkan sekali. Fu Shaoyang. Jangan kira anak ini bisa melindungmu. Kau tak bisa lari dari takdir. Jika Raja Kematian menghendakimu di tengah malam. Kota Kakan Bertaon Ingasubu. Paha ayamku. Jangan ambil paha ayamku. Di mana suami pelikku? Ada aura jahat di sini. Sayang. Pergi sana. Dengan kekuatan Elder tertik. Astaga, energi spiritualku habis. Xian Duo. Bagaimana aku bisa tidur di sini? Semalam. Sepertinya aku tidur sambil berjalan. Dia menyelamatkanku. Ya, ada sesuatu di wajahmu, cuma membersihkannya. Apa yang kamu lakukan? Sayang, kamu hampir celaka semalam. Aku yang mengantarmu pulang. Semalam sulit bagimu. Setelah usahaku, bisakah kamu? Tidak. Sangat tidak. Kalau soal uang, kita akan bercerai. Belit. Kamu akan dapat balasannya. Aku takkan selamatkanmu lain kali. Ada APA? Tidak ada. Kekiku. Kesemutan. Mati rasa. Kakiku mati rasa. Aku akan panggil dokter. Jangan repot-repot. Pijat saja kakiku.
Aku. Hmm? Fu Xiaoyan. Kau mau aku pijat kakimu? Hah? Ada masalah APA? Bukankah suami wajib memijat kaki istrinya? Hei, lebih keras. Bisa atau tidak kamu melakukannya? Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak, katakan saja. Meragukan kemampuanku? Kau akan menyesal. Aduh. Sakit. Lembatlah. Dia penuh energi pagi ini. Tidak peduli dua-dua lelah. Tian Fu memang selalu bertenaga. Kasihan nyonya muda. Aku sebentar lagi akan menggendong. Sudah jelas ku singkirkan. Energi terkutuk dari suamiku yang pelit. Di mana salahku? Ini kan bagua suami? Siapa yang pakai cara jahat begini? Duo. Makan malam siap. Sebentar, kakek. Jangan bikin kakek khawatir. Shaoyan, aïe gréco-macan. Malam ini kita makan hotpot. Tapi kita kan gak pernah makan hotpot. Kekek. Ini apa? Hotpot. Masak kuma makan ini. Hanya ini yang ada. Untuk menguatkan badanmu. Aku nggak butuh ini. Masa nggak butuh? Lihat dua-dua sudah kecapean. Kekek, aku nggak capek kok. Cuma begadang semalam. Kamu ajak dua-dua begadang? Anak muda, harus jaga tenaga. Duo. Jangan bikin kakek helan. Aku ada kerjaan. Aku pergi dulu. Shaoyan. Kau. Aku mau ke kantor. Kenapa ikutin aku? Ulang tahunmu bulan depan, kan? Benar. Terus kenapa? Meski diberi kekayaan dan aura mulia, bencana besar menghampirimu di usia 25. Kau akan hadapi banyak musibah. Tanpa perlindunganku, kau takkan selamat melewati 25 tahun. Hei, aku bicara jujur. Aku tak mengincar uang. Pengikut setiaku. Kau akan kembali padaku suatu hari. Ganteng banget. Pas, seluruh kota selatan ramai membicarakan kabar. Kalau kau sudah menikah, benar atau tidak? Kau benar sudah menikah? Kupingku pernah dengar. Kau takkan pernah menikah. Putri siapa yang kau nikahi? Undangan tidak ada, masih bisa kami maklumi. Tapi perkenalkan pada kami. Benar? Cewek siapa ini? Dia mau cosplay ya? Jangan-jangan mau mengeluarkan mangkuk minta sedekah? Hai kau, jual tampang suci. Biksuni baru minta sedekah. Bukan da Oshi Wanita. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengantarmu pulang. Ini najamu. Tunggu, bukan, ini istrimu. Bos, istri Anda datang menjemput pulang. Hubungan kalian sangat kuat. Kenapa kau pikir kami dekat? Aku tidak bercanda. Pulang sebelum tengah malam. Atau hadapi bencana berdarah. Jangan ngawur. Jangan main-main denganku. Kenapa aku harus mendengarmu? Kenapa kau tak percaya padaku? Bagaimanapun juga, kau pulang bersamaku malam ini. Lain kali butuh ditolong, kutagih bayarannya. Lepas. Kukira kau wanita terhormat. Ternyata cuma penipu. Mau uang? Bilang saja.
Berhenti meramal malapetaka. Dangga, selama aku masih di sini, kau tak boleh bawa bosku. Alismu berantakan. Sudut mata berkerut. Sektor pernikahan tak utuh. Baru saja dicampakkan. Bagaimana kau tahu? Tak pernah kuceritakan. Sudah, jangan nangis. Bada Peach Blossom. Pakai ini. Mantanmu akan kembali dalam 3 hari. Ini benar bekerja? Coba pakai dan buktikan. Sayang, akhirnya kau telepon. APA, kau di depan rumahku. Oke, aku segera pulang. Segera datang. Maaf teman-teman, mantanku mau rujuk. Harus pergi dulu. Yurang, nanti kutunggangi hadiahnya. Nanti. Xiangnan, pengkhianat mizem. Hilang semua respekku. Hari ini, untuk mengambil saudaraku, lalui mayatku dulu. Istana takdirmu rusak. Sedang kesulitan keuangan? Batu hoki pakai seperti miliknya. Tak ada hasil? Temui aku. Juragan, terima kasih. Bawa dia pergi. Lakukan semaumu. Sayang. Asisten Sang, di mana kamu sekarang? Jemput aku segera. Asisten Sang sedang menjemputku. Kenapa kau masih mengikutiku? Tentu aku pulang bersamamu. Kewajiban suami. Harus selalu berada di dekatmu. Sayang, kau mau tinggalkan aku sendirian? Selagi urusan duit, dia sebenarnya baik. Jika kau benar-benar dalam bahaya, menyelamatkanmu sekali, harus bayar. Misal, 2 juta per penyelamatan. Si Tokangdet, kau terobsesi dengan uang. Baiklah. Bukannya kau ramal malapetaka sebelum tengah malam? Ayo kita bertaruh. Sekarang jam 11.55, 5 menit lagi. Jika tak ada yang terjadi, kita bercerai. Kau harus tinggalkan keluarga Fu. Kalau kau kalah? Aku beri 20 juta. Setuju. Jit, itu saja yang kau pedulikan. Pergi hidup dengan uangmu. Tinggal 15 detik. Surat cerai akan siap besok. Pembalikan langit dan bumi, penyatuan ruang dan waktu. Mander. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik, aku butuh waktu untuk pulih. Ini tidak boleh berlanjut. Tunggu sebentar di sini. Di Walau Ziai, atas titah surgawi. Cari masalah ya? Apa yang terjadi? Monster. Jangan khawatir, Direktur Fu. Biarkan aku tangani. Minker. Fu Xiaoyan, aku menyelamatkanmu lagi. Xian Duo. Fu Xiaoyan. Jangan lupa transfer 20 juta ke aku. Xian Duo. Dokter, bagaimana kondisinya? Detak jantung dan tekanan darah normal. Semua indikator lain normal. Lalu kenapa dia belum sadar? Ini aneh. Shaoyang, bagaimana kabar Duo? Sudah sadarkah dia? Dokter, Anda harus selamatkan dia. Dia bintang keberuntungan keluarga kami. Dia tak boleh celaka. Kakek, jangan khawatir. Aku takkan biarkan apapun terjadi. Dokter San,
Anda dokter terbaik di negeri ini. Benar-benar tidak ada solusi? Kondisinya mirip keadaan vegetatif. Coba rangsang emosinya. Mungkin bisa bantu dia sadar. Alipay menerima 20 juta yuan. Suara APA tadi. Aku seperti mencium bau uang. Guru memang benar akhirnya. Belum pudar sepanjang hari, suami sambatan ternyata berguna. SI Modedit. Senang dapat recehan. Dia tersenyum. Dia berhasil. Si pencabut nyawa tersenyum. Harus kulindungi senyuman termahal di dunia. Pembunuh kemarin sudah ngomong? Belum, CEO. Berani-beraninya tertawa? Harus kutangani sendiri hal remeh? Untuk APA kau ketahuan di sini? Guru tak pernah bilang. Penyalahgunaan energi spiritual mendatangkan bencana. Aku harus ambil suamiku. Batu spiritual kualitas premium. Untuk perlindungan. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Takkan kubocorkan. Baiklah. Kukabulkan permintaanmu. Bawa ke belakang dan kuburkan. Jangan nodai jiwa suami. Hei. Bukankah kau harusnya istirahat? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang membantu. Kau. Jengen. Percaya padaku? Apa ada yang tak bisa ditangani jeniusmu Kian Duo-Duo? Kau, bukankah kau monster itu? Pernah lihat monster secantik ini? Kamu yang monster, seluruh keluargamu monster. Kau baik-baik saja? Tak sanggup atasi energi kecil ini? Aku baik. Batik kebenaran yang kemasakan kemelatnya. Tanya lagi dia. Bicara, siapa yang menyuruhmu lukai Tuan Fu? Fuyan dan San Suekin. Harimau tak makan anaknya sendiri, tapi dia terus berusaha hapus Sayang. Kau banyak membantuku. Sebut harganya. Sebut saja. Sebenarnya? Lanjutkan. Aku hanya ingin tahu. Di mana cari giok terbaik di selatan kota? Ada lelang giok 2 hari lagi. Mungkin ada yang bagus. Kenapa kau butuh giok? Tak boleh sebut pertumpahan darah. Dia akan marah. Bukankah ulang tahunmu bulan depan? Ingin buatkan liontin giok untuk... Dia sangat materialistis, hanya untuk hadiah ulang tahun? Aku akan ikut ke lelang bersamamu. Tapi sebagai istri Shaoyan Fu, kau mewakili kehormatan keluarga. Assistant Zhang. Bantu Nyonya pilih baju, buat dia tampil pantas. Baik, Tuan. Dengar kabar? Lelang hari ini disponsori keluarga Fu. Katanya nyonya muda keluarga Fu mau kasih giok ke Fu Shaoyan sebagai hadiah ulang tahun. Pantasan acaranya megah banget, orang-orang penting kota pada dateng. Bener banget.
Kita harus kasih kesan baik di lelang ini. Banyak orang kaya di sini. Kita perlu siaringan. Tapi siapa yang lebih kaya dari Fu Xiaoyan? Lagi pula dia yang ngadain lelang ini. Tapi dia nikah sama orang tidak berguna. Emang kenapa kalau dia udah nikah, Fu Xiaoyan dan orang kampungan itu tidak cocok? Iya juga. Shuyas kita kan hebat. Waktu itu cuma salah paham doang. Hari ini kamu akan bersinar dan menaklukkan Fu Xiaoyan. Fu Xiaoyan akan jadi milikku. Kenapa Qian dua-dua benci banget sama aku? Rencana sebelumnya gagal. Sekarang ada aksi lelang heboh ini. Kali ini kita lihat mau main apa dia. Apa maksudnya? Sini. Dia mau giok berkualitas tinggi untuk buat jimat perlindungan. Tolak bencana tahun ke-25. Kita bisa biarkan dia sukses kali ini. Baik. Pengemis itu akan mempermalukannya. Kalau ketahuan pakai batu palsu, pemegang saham akan lengserkan dia. Nanti, posisi CEO jatuh ke devang kita. Ya. Tuan dan Nyonya Fu sudah datang. Bagaimana mungkin ini? Dia baru 2 hari menikah masuk keluarga Fu, tapi perilakunya sudah berubah total. Inikah Nyonya Fu yang legendaris itu? Cantiknya luar biasa, bagai bidadari. Sungguh paduan sempurna bakat dan kecantikan. Selamat datang di lelang giok hari ini. Dengan wewenang yang diberikan, lelang ini resmi dibuka. Bukankah ini kakak Heishi dari Tianshan? Suatu kehormatan bertemu tuan di sini. Setidaknya kau tahu sopan santun, anak muda. Sudah terlalu lama aku menyepi di gunung, ingin melihat dunia fana lagi. Sayang, ada suara aneh tadi? Tidak ada. Aneh sekali. Apa lagi benda ini? Ini batu giok mentah. Giok mentah. Apa itu giok mentah? Batu alam yang belum dipotong atau dipoles. Kupas lapisan batuan luarnya, baru terlihat giok di dalamnya. TAPI, tak semua batu mengandung giok berkualitas. Makanya disebut judi batu permata. Kau luar biasa. Aku belajar desain perhiasan. Menilai permata sudah jadi naluri. Bukankah ini Nona Qian, desainer perhiasan ternama? Karyanya mahakarya tak ternilai. Tak menyangka dia datang. Kenapa kau di sini? Ini hotel keluarga kami. Bukankah kau yang melarang anggota keluarga kami masuk ke hotel grup Fu? Qian dua-dua kau. Tuan muda Fu, saya datang membantu. Pasti saya akan jaya terbaik. Ini benar. Shuyu punya bakat alami. Tak pernah salah menilai permata. Tidakkah kau dengar perintah Nyonya? User dia. Lepaskan saya. Tuan muda, jangan. Apa kalian semua tuli? Lepaskan dia, sekarang. Apa kalian tuli? Xiaoyan, dengarkan, Ibu Qian dan Nona Qian mungkin. Ibu dan saudari Duo-Duo, ibu mertua dan kakak iparmu. Di hadapan elit kota Nan, bagaimana bisa kau hina mereka? Nyonya muda keluarga Fu, ternyata putri keluarga Qian. Sungguh durhaka pada orang tua. Memanjakan istri buta, Tuan muda Fu. Aku dan Fu tua, sudah cukup menderita. Kami mohon perlakukan mertuamu dengan layak. Selamatkan martaba keluarga Fu. Martabat keluarga Fu, lenyap saat kau masuk ke sini. Anak tak tahu terima kasih. Berani-beraninya bicara pada Bibi Sue. Apapun yang terjadi, dia tetap... Aku belum menghabismu. Kau sudah kembali merangkak? Tuan muda Fu dan istrinya, pasangan dari neraka. Sama-sama tega pada orang tua. Sungguh tak berperasaan. Urusan keluarga Fu. Bukan urusan orang luar. Sayang. Biarkan mereka tinggal. Waktu yang tepat. Aku suka lihat drama terungkap. Anak baik, duduklah di sini.
Aku ingin beli giok. Bantu pilih yang terbaik. Qian Duoduo, kau akan mempermalukan diri. Lihat nanti kau rayu Zhaoyan. Lelang pertama hari ini. Tawaran awal 10 juta. Kualitas premium sekilas. 11 juta dariku. Warna hijau cerah ini. Jaminan kualitas terbaik. Aku tawar 15 juta. Bagaimana dengan batu ini? Tonjolan halus pada batu mentah. Banyak yang tak sadar. Ahli menyebut ular warna atau sabuk giok dari semua batu ini yang terbaik. Giok sebekini. Jangan sampai ke Shaoyan. 20 juta. 20 juta. Sayang, batu ini mencurigakan. Omong kosong. Kukira menantu kelu agafu. Ternyata. Cuma sosialita biasa. Nyata dia cuma wanita desa cupu. Sama-sama anak keluarga Qian. Tapi kelasnya beda jauh. Benar? Giok ini tak ada energi spiritualnya. Energy. Kau menginjak kaki muliaku. Kau makhluk rendahan berumur ratusan tahun. Jauh-jauh dariku. Aku cuma mau Laura Blackstone. Adikku, cuma gadis desa bodoh. Tian Fu, jangan sampai dia menjerumuskanmu. Ada yang mau tawar di atas 20 juta? 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Laku ke Nyonya Fu. Selanjutnya, item lelang kedua hari ini. Bid awal, 5 juta. Lelang dibuka. Lapisan longgar. Tekstur kasar. Tak sampai 50.000. Barang-barang ini, jelas barang cacat. Kalian bodoh. Kalian yang cacat. Seluruh keluargamu cacat. Aku telah menyerap energi langit selama berabad-abad. 20 juta, aku ambil. 20 juta. Fu Shaoyan. Harta Fu tak dibangun semalam. Sampah ini. Harganya 20 juta. Saat dibelah nanti, kau akan tahu kesalahanmu. 20 juta untuk hiburan istriku. Lelang hari ini telah resmi berakhir. Selamat kepada Nyonya Fu. Yang memberong paling banyak lot. Setelah mengamati seluruh tempat, hanya kau yang layak kuperhatikan. Bicaralah, ingin dibuat apa aku? Kupikir, aku ingin perhiasan lengkap. Aku ingin liontin giok. TAPI, kultivasi spiritualmu tampak tak cukup kuat menangkal malapetaka. Aku ini berumur 1000 tahun. Berani meragukan kultivasiku? Ada saudara kandung? Ya, mereka semua di... Apa Qian Duoduo gila? Bicara ke batu seperti itu? Gadis ini, kukira kau hebat. Ternyata cuma sok jagoan. Duo. Sedang bicara dengan siapa? Tempat ini memancarkan energi spiritual. Pasti ada lebih banyak giok di sini. Tunggu, ada potongan giok lainnya? Tapi semuanya cacat. Menumpuk di gudang. Bisa kami lihat? Baiklah. Tuan Fu, silakan tunggu. Shaoyan. Aku tak tahu. Kau mulai koleksi giok. Bilang saja jika mau. Tidak. Tak mungkin. Barang murahanmu, tak layak untukku. Ko. Ini jelas material cacat. Beraninya ko. Shaoyanku cukup kaya. Untuk buat taman dari ini. Pilih aku. Pilih aku. Aku akan manis. Pilih aku. Aku juga baik. Jadi? Sudah kupilih. Yang ini, dan itu juga. Aku ambil semuanya. Ini bukan untuk dijual. 200 juta. 200 juta. Tuan Fu, aku bilang, sudah bertahun-tahun aku pelajari giok. Aku ingatkan, batu pecah ini tidak bernilai. Sebaiknya pertimbangkan baik-baik. Gisek kartu. Parit seperti ini. 200 juta untuk bata pekahan?
terlalu royal. Fu Shaoyong. Kau pakai uang keluarga Fu buat sampah? Apa kau tidak wara? Nanti jelaskan pada pemegang saham. Batu ini belum kubuka. Kau tahu ini sampah. Kau hanya marah aja batau APA? Berani-beraninya anak durhaka bicara pada mertua. Nyonya Fu. Ini salahku tidak didik anak baik-baik, makanya jadi sampah masyarakat. Keluarga Fu malu padamu. Kalian hebat sekali. Waktu umur 5 tahun, dia tinggalkan aku di gunung. Pernahkah kau anggap aku anakmu? Lagi pula, aku sudah lihat. Ini bukan sampah. Ini penuh dengan zamrud kualitas tinggi. Kakak, jangan berhayal. Kau tahu, kau buang 200 juta keluarga Fu. Tunggu sebentar, kalau ternyata isinya sampah. Seluruh muka keluarga Fu akan terkering. Kalau minta maaf ke panitia sekarang, mungkin demi nenek Fu, uangnya bisa dikembalikan. Cara kami pakai uang kami. Orang luar perlu menggator? TAPI, Arbai Juta. Kuma, Arbai Juta. Uangku banyak, mau dihabiskan untuk istriku terserah. Apa urusanmu? Kamu tampan sekat. Ayah, uang suamiku kubuang. Terserah aku mau apain. Kamu senang ya? Tidak akan mengincar harta keluarga suami. Cian Duo, jangan ngawur. Sudah. Mau tahu ini sampah atau giok? Tidak, aku tidak mau ini. Jangan potong aku takut sakit. Tunggu. Biar aku yang lakukan. Baiklah. Kamu bisa tangani ini? Tentu bisa. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Aku tidak mau alat potong. Ada palu? Palu. Kami memang punya palu, tapi lebih baik pakai alat potong. Palu terlalu kasar, bisa merusak giok. Tidak masalah, aku bisa atas. Kakak, kan ini semua barang palsu? Makanya minta palu? Keluarga Fu habiskan 200 juta. Cuma untuk menghancurkannya? Fu Shaoyong. Bagaimana jelaskan ke pemegang saham? Diam, teruskan teriak. Mungkin palu ini nyasar ke kepala. Jangan salahkan aku nanti. Vendut, santai, kakak di sini, tidak akan sakit. Benarkah? Tolong hati-hati. Jangan khawatir. Giok kaisar ungu. Kuning disebut Fei, hijau, Cui. Ungu yang tertinggi. Ungu ini varietas termulia dan termisterius. Nyonya Fu. Percobaan pertama langsung dapat batu premium. Puluhan tahun di dunia judi giok, baru pertama kali lihat giok kaisar ungu ditambang. Apalagi, teknik Nyonya Fu sempurna. Giok mulus langsung berhasil diekstrak. Batu mentah ini bernilai minimal 100 juta. 100 juta. Bagaimana bisa dia temukan yang sempurna ini? Jangan panik, kian dua-dua cuma keberuntungan. Pengalaman puluhan tahun saya berkata, bata-bata saja, tidak ada nilainya. Investasi 220 juta cuma balik 100 juta. Satu potong giok. Tak bisa halau sial Xiaoyan Fu. Jangan takut adik, ini tidak akan sakit. Specimen kakak lagi. Jangan nakal, tak perlu takut. Baiklah. Zamrud padat. Hijau murni. Masih zamrud padat. Kita temukan induk tambang. Lelah. Untuk jimat suamiku, aku harus merepotkan, tapi tenang saja, akan kuhadirkan pemahat terbaik untuk. Aku bertapa sendiri ribuan tahun di gunung ini. Bukan un tuc puja manusia. Jika aku bisa beri nilai pada dunia, maka semuanya berarti. Lanjutkan. Giok hijau kekaisaran. Bukannya kau mengaku desainer top?
Dan bersumpah ahli perhiasan? Lia ini. Kenapa dia terus temukan giok kualitas tinggi? Tapi kami belum mulai potong batu kami. Apa gunanya? Dia sudah tunjukkan giok hijau. Ini akhir. Akhir? Bagaimana? Cari giok lebih bagus dari miliknya, atau kau akan menyesal. Jangan khawatir, kami bisa atasi. Semua kualitas premium. Nyonya Fu pilih 5 batu mentah. Sidiap batu istimewa. Peluang ini belum pernah terjadi, benar-benar langka. Kempeng. Tuan Muda Fu. Mau batu sisanya? Tidak. 5 cukup, kami tak perlu tambah. Saya sudah periksa, tak ada giok di dalam. Aku ambil sisa itu. 100 juta. Aku mau. 120 juta. Aku beli. Milikku. Batu sisa itu layak ditawar? Si pembawa sial dapat banyak giok? Dengan keberuntunganku, aku akan temukan batu lebih bagus. Batu ini dari batch yang sama. Kualitasnya juga mirip. Layak dibeli. 200 juta. Terjual. 200 juta. Nyonya. Si tua itu usir kita dari Fukor, bekukan rekening kita. Ini sisa yang kita punya. Jika gagal kendalikan si pemberontak, kita akan hancur duluan. Jangan takut, giok si anak jalanan itu pasti bernilai setidaknya 500 juta. Berisiko tinggi, untung besar. Futua. Biarkan si terkutuk itu menang, temuan giok bagus akan buat sesepuh Hormati kita lagi. Fu. Konfirmasi. Tunggu. Tidak ada warna hijau sama sekali? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada satu potong pun? Monsterco. Koternyata. Ini semua salahmu. Nyonya Fu. Kau yang maksa beli batu ini. Shuya tidak bertanggung jawab. Kalau dia tidak janji, giok lebih baik akan muncul. Aku takkan habiskan 200 juta un truc sympa. Ini sudah berakhir. Habis semua. 200 juta ku. Pak Fu. Pak Fu. Shawayan. Kau yang ada di balik kejadian ini, kan? Kembalikan 200 juta kami. Kondisi ayahmu. Kuakan Lia Diabinaza. Masih ada apa? Dasar anak tak tahu terima kasih. Tidak takut dicela masyarakat? Kiraku aku takut namaku tercemar? Nyonya, 200 juta Anda sudah di rekening Yayasan Fu. Lebih berguna untuk anak miskin daripada mengganggu di rekeningnya. Duo. Ayo pergi. Fu Shawayan. Giok kelas kaisar takkan lindungimu. Kau takkan luput dari ini. Sudah putuskan mau dibuat apa potongan giok ini? Ini akan kubah menjadi tasbih Buddha. 10. Bisa bikin liontin bodhisattva untukku? Giok ini tembus cahaya luar biasa. Dengan saturasi warna yang hidup. Sebagai pemahat senior, material sebaik ini belum pernah kulihat puluhan tahun. Teksturnya sangat menenangkan. Seperti meditasi saat disentuh. Ini benar-benar spesimen kelas milenium. Giok ini sudah berusia ribuan tahun. Harus kuciptakan mahakarya luar biasa. Untuk menunjukkan nilainya. Aku hargai keahlianmu. Diamond Jurdy. Sayang. Apa ini? Hadiah ulang tahunku? Sudah tahu sendirilah, harus selalu dipakai, jangan pernah dilepas. Karena istriku sendiri yang memasangkannya, akan kupakai selamanya. TAPI. Tapi apa?
Hadiahku dibeli pakai uang bersama. Harusnya kutagih bunga dong? Dasar kapitalis, segalanya selalu dinilai uang. Apa kau sadar aku sudah? Kakek. Ini gelang Buddha untuk kakek. Semoga membawa umur panjang untuk kakek. Biar saya pasangkan. Iya, iya. Bagus, bagus. Duo-duo sangat berbakti. Penemuan Jade MU kali ini luar biasa. Seluruh kota selatan terguncang. Saham 4 keluarga kita pun melonjak. Shawayan. Perkawinanmu dengan duo-duo Adala Anujra, un tuc keluarga fou. Jaga baik-baik menantuku ini. Jangan coba-coba menyakitinya. Tenang saja, Kakek. Shawayan. Ngomong-ngomong, ada yang perlu kubicarakan. Kakek. Saya akan periksa Badalain. Silakan lanjutkan bicara. Bekla. Ayahmu datang menemuiku kemarin. Seburuk apapun perbuatannya, dia tetap ayahmu. Cukup sudah, baik. Aku akan memaafkannya jika dia bercerai dari San Suekin. Ayahmu tak menyadari guna-guna wanita itu padanya. Dia menolak bercerai. Hidupnya tenggelam utak. Dan Serbake Kurangan. Hukuman untuknya sudah cukup. Maafkan dia demi kakek. Kakek, aku takkan lupa perbuatan mereka padamu. Dan pada ibuku. Selama San Suekin belum mati, ini belum berakhir. Shawayan. Shawayan. Dengan perlindungan batu bertua ini, rumah ini akan menangkal energi negatif. Dengan kekuatan Liontin Jade, suami sambil lalu ini makin tak terkendali. Takdir bintang kesepian ini harus kuhancurkan. Lindangela suamiku. Tunggu. Fu Shaoyan selamat dari ujian hidup mati. Meski dunia meninggalkanku, kehadiranmu sudah cukup. Dengan begini, rezekiku akan terus mengalir tiada henti. Bos. Bos. Kakak Ipa, dia di rumah? Ada apa? Butuh sesuatu? Aku ingin meminta bantuannya. Dia. Apa yang bisa dibantunya? Sertifikat rumah lelang kakak ipar sudah tersebar di kota selatan. Para bangsawan memohonnya menilai harta. Cik Feng Shui. Jadi, nenekku ingin dia berkunjung. Baca nasibnya juga. Kali ini tak akan kubantu gratis. Ya, jangan khawatir. Bagianmu akan diberikan. Baik, ayo pergi. Tidak. Kenapa tidak? Kau istri muda keluarga Fu, bukan peramal jalanan. Klan Fu tak butuh penghasilanmu. Kenapa harus? Pergilah jika mau. Tapi kita cerai. Ancaman cerai lagi. Kau kejam. Kakak ipar, bos memang pemarah? Apa yang kau lakukan, Xiaonan? Kemarilah. Datang. Bos, larang saja ramalannya. Tak perlu marah-marah. Tuan Muda Long, kau salah paham Tuan Muda. Dia melindungi nyawa. Melindungi? Kau tak tahu. Dia pingsan setelah pakai kekuatan. Dia sembunyikan, tapi dia tahu semuanya. Kakak, aku salah. Salahku. Tak seharusnya bikin kalian bertengkar. Maafkan aku. Tuan, darurat. Nyonya muda memakai nama Anda. Menjual 2 batu minta ku keluarga. Cinti selatan dengan harga tinggi. Tapi saat dibelah, tidak ada jejak giok sama sekali. APA. Bos, istri Anda datang ke rumah saya untuk membakar ramalan ibu saya. Saya bersumpah tak memanggilnya. Dia datang sendiri. Dan saat pergi, dia mengambil pedupaan suande kami. Itu harta paling berharga ibu saya. Bos, bisakah kita minta dia mengembalikannya? Ini tidak masuk akal. Kian Duo mungkin serakah. Tapi bukan pencuri kecil. Dia takkan mencuri. Apa kamu yakin itu Duo? Kamu lihat sendiri?
Saya yakin itu dia, saya bahkan mengantarnya keluar. Saya mengerti. Tuan Muda, Nyonya Muda sedang baca Feng Shui di keluarga Yang. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang tidak beres dengan ini. Ayo pergi, periksa langsung. Nyonya Fu sesuai reputasinya, muda, cantik, dan anggun. Pantasan Tuan Fu sangat menyayangi Anda. Kolam ini mengganggu aliran rezeki. Timbanlah. Pohon ini membawa energi buruk. Cabut semuanya. Penilaian Feng Shui selesai. Wujura, transfer ke Alipay saya. Anda tarif 5 juta untuk ini? APA, apa Anda meremehkan saya atau keluarga Fu? Tidak. Sama sekali tidak. Tuan Fu, ada keperluan apa ke sini? Iya. Di mana istri saya? Dia baru saja pergi sebentar. Maaf Lansang, istri Bapak terlalu serakah. Minta bayaran 5 juta untuk menebang 2 pohon. Wanita ITU. Yang, saya akan kembalikan uang yang dia ambil. Kejar dia. Ini tempatnya kan? Kenapa suamiku menyuruhku ke sini? Suamiku. Cien Duo, kukira aku salah paham, atau mereka salah orang. Ternyata benar kamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa yang pernah kukatakan? Apa kamu segitu butuh uang, atau aku kurang memberimu? Apa yang kulakukan? Jangan pura-pura bodoh. Kamu menipu pakai nama keluarga Fu. Kalau tidak kutangkap basah, kamu pasti kabur. Tunggu, kamu yang telepon aku. Lihat, riwayat telepon membuktikan. Ini hanya akal-akalanmu. Jangan bohong lagi. Fu Xiaoyan, di matamu, begini sosok asliku? Zhang Qi. Antar Nyonya Muda pulang. Dia dikurang, sampai aku perintahkan. Aku tidak mau pulang. Aku penerus sekte mistik, pemimpin masa depannya. Kau tak bisa perintah aku. Tidak mau. Kalau gitu kita cerai. Mengancam cerai lagi? Baiklah. Kalau begitu, lebih baik kita bercerai saja. Nyonya. Fu Xiaoyan, kau benar-benar tak punya hati. Aku akan kembali ke Xuanmen, tak akan pernah kembali. Bukannya itu aku? Nyonya Fu, pewangi Xuan Demyu terjual dengan harga fantastis. Pembayarannya. Silakan periksa jumlahnya. Tak perlu. Kau tak mungkin berani menipu keluarga Fu dari Nanjing. Nah ini, penjiko, kutangkap basah kau. Berani beraninya memalsukan diri dan menipu orang. Berdiri di situ. Kau ini siapa sebenarnya? Di hadapan pendirai kita, berani-beraninya pamer ilmu receh. Perlihatkan wujud aslimu. Kutakakan pernatau. Kamu tahu langkah berikutnya, kan? Saya tahu. Jangan khawatir. Cari kesempatan agar Fu Xiaoyan minum air pesona ini. Baik. Tunggu. Kalau kali ini gagal lagi, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Mengerti? Saya mengerti. Apa dua-dua sudah pulang? Tuan Muda, dengan segala hormat, kenapa Tuan sering sebut cerai sembarangan? Dan,
Yukapan Tuan Hari, ini terlalu kasar. Nona muda pasti sangat marah sekarang. Tapi dia tidak angkat telepon. Suruh orang jemput dia segera. Bilang padanya. Hari ini salah. Minta dia jangan marah. Kalau dia kembali, aku akan menebus kesalahan. Uang bukan masalah. Ya. Tuan muda yang diktator itu. Hanya nona muda yang bisa mengendalikannya. Tuan muda, nona muda sudah kembali. Xiaoyan, maafkan aku. Duo, Ada APA? Siapa yang buat kamu marah? Kakak Xiaoyan. Tolong jangan marah lagi. Aku akan jadi baik mulai sekarang. Aku sudah tidak marah. Aku juga salah. Sudah, jangan nangis. Jadi anak baik. Mengapa Fu Xiaoyan yang sempurna harus milik Qian Duo? Aku tidak bisa menerima ini. Ada APA? Kakak Xiaoyan. Duo. Aku ingin jadi pengantin sungguhanmu malam ini. Boleh tidak? Baik. Sun Suekin benar-benar luar biasa. Dia membuatku mengubah penampilanku. Dengan wajah baru ini, mempertahankan Fu Xiaoyan bukan masalah. Soal ramuan ajaib ini. Sun Suekin. Kau paksa orang tuaku tidak akan berhasil? Aku, Qian Shuya, ditakdirkan untuk sukses. Aku harus menikah dengan keluarga Fu. Soal kerabat tak berguna itu, lebih baik pergi. Tak ada yang bisa menghalangiku. Xiaoyan. Kamu bukan Duo. Dia tak pernah bicara seperti itu. Bicara. Siapa kamu sebenarnya? Aku Qian Duo. Masih berbohong? Kau rupanya. Mana Duo? Di mana kau sembunyikan dia? Zhang Qi. Selidiki segera. Cari tahu ke mana Duo pergi. Tuan muda, Nyonya baru kembali. Lupakan ITU. Periksa semua CCTV di distrik selatan. Jangan buant tenagamu. Tali yang mengikatmu. Dirandam dara anjingitam. Khusus dibuat untuk pengacau kecil berkekuatan spiritual. Kau. Sun Suekin. Bagaimana kau tahu ilmu sihir? Ilmu dasar. Hanya permainan anak-anak. Energi hitam seperti ini. Jadi memang kau. Dalam percobaan pembunuhan suamiku. Ular kesil. Cepat juga kau mengetahuinya. Tapi. Ini bukan urusanmu. Andai bukan karena Fu Xiaoyan si terkutuk. Sudah binasa. Dia tak bersalah pada kau membunuh ibunya. Kini kau terus incar nyawanya. Mengapa? Kau kira aku jadi istri pengganti Fu? Tidak, aku ingin kekuatan besar keluarga Fu. Mengapa kau halangi jalan? Mengapa? Sebagai kultivator, kau harus tahu keserakahan menghancurkan. Ambismu membutakanmu. Waspadalah akan balasannya. Dasar gadis sialan. Kata-katamu tajam sekali. Kau lindungi dia mati-matian. Tapi dia salah sangka. Pengganti pengantinnya. Palsu. Dia kaki tangan. Memuakan? Belum apa-apa kau lihat. Mau kutunjukkan aktivitas mereka sekarang? Aku takkan melihat. Tapi kau akan tetap menyaksikan.
Mari kita lihat. Bagaimana si bodoh tak berguna ini? Kalau sudah begini, aku harus pakai ini. Lihat. Kau kenal ini? Mari saksikan bagaimana dia. C'est la Madari Malapetaka ini. Pak Fu, Anda baik-baik saja? Tiba-tiba, aku merasakan nyeri tajam di dada. Ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Belum ada kabar tentang duo-duo. Saya sudah periksa semua rekaman CCTV kota. Ibu terakhir terlihat memasuki kedai Lin. Lalu, dia hilang tanpa jejak. Temukan dia. Geledah setiap sudut kota ini. Hancurkan kota ini jika perlu, tapi bawa duo-duo kembali dengan selamat. Diamond Journey. Fu Shaoyang. Mau istrimu tetap hidup, bawa 20 juta ke gudang pinggiran timur sendirian. Si penyendiri terkutuk Fu Shaoyan. Pasti ter la lutte acute un tuc vaincu. Siapa sangka dia penchku seperti ini? Ya, sepertinya. Kamu tidak begitu penting baginya pada akhirnya. Kalau begitu. Saatnya coba metode yang lebih meyakinkan. Jangan sentuh aku. Teriak saja semampumu. Ayo dengar teriakanmu. Lepaskan tangan. Sudah kukatakan jangan sentuh aku. Berteriak? Semua orang, berhenti sekarang. Sayang. Jangan mendekat. Jangan mendekat lagi. Pergi. Enyahlah dari sini. Sun Swakin. Jangan sentuh dia, aku bawa uangnya. Lepaskan dia. Fu Shaoyang. Akhirnya datang juga? Siapa sangka si pengacau ini punya daya tarik? Tapi, kau pikir aku hanya mau uang? Lalu apa yang kau? Lepaskan saja dia. Aku akan beri apapun yang kau mau. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin nyawamu. Aku meremehkan bintang tunggal terkutuk ini. Fu Shaoyang. Lepaskan liontin giok dari dadamu. Kalau tidak, aku akan sembelih lehernya. Akan kubuat kau jadi bintang tunggal terkutuk sejati. Benar-benar sendiri. Sayang. Baik, aku setuju. Jangan sakiti dia. Oh Fu Shaoyang, Fu Shaoyang. Tak Kuzanka ko akan berakir seperti. Pergi. Segera pergi. Singu se pasanke kazi teralan nazib. Lamata klia kiza santamangarukan bejini. Jadilah suami istri di kehidupan selanjutnya. Pergi. Jangan khawatirkan aku. Tidak, kita pergi bersama atau tidak sama sekali. Membawaku, kau takkan bisa kabur. Dengarkan aku. Selamatkan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Apa kau lupa ucapanku? Kita ditakdirkan bersama. Jodoh yang dituliskan bintang. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Duo. Mungkin aku ditakdirkan menjadi bintang kesialan sendirian. Ujian hidup mati ini tak bisa kulalui. Maafkan aku, duo. Aku mungkin harus meninggalkanmu.
Fu Xiaoyan. Selama aku di sini, kau takkan binasa. Dalam kehampaan penciptaan, kita berbagi hidup dengan langit bumi. Berserai menjadi kabut. Bersatu dalam wujud. Ku persembahkan nyawaku untuk memulihkan milikmu. Jiwau. Bukankah aku sudah mati? Jiwau. Kau baik-baik saja? Jiwau. Bahaya, gadis Duo sedang dalam bahaya. Kukiraku akan hidup kembali. Anak kurang ajar itu dalam semua ini. Hampir saja kau luput dari takdir. Fu Xiaoyan. Kau takkan bisa melewati usia 25 tahun. Jadi kaulah yang mengganggu muridku. Shimai. Shiji. Setelah membunuh guru dan mengkhianati sekte mistik, Kau mempelajari seni terlarang ini? Kini kau incar muridku, kau keterlaluan. Hari ini, kita selesaikan semua urusan. Jadi kaulah guru Duo. Tolong selamatkan dia, kumohon. Gadis ini, untuk menyelamatkanmu, dia habiskan seluruh tenaga spiritualnya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Bawa dia pulang dulu. Aku akan segera kembali. Xuanmen, kau menjebakku selama 3 tahun. Hari ini, aku lepas dari belenggu ini. Aku akan membantai manusia selama 300 tahun, untuk memuaskan kebencianku yang membara. Gunung Wuxi. Kumohon, jangan. Kau hancurkan belengguku. Beraninya kau. Naga banyak berusia 3000 tahun. Waktu yang tepat untuk direbus dan menyuburkan muridku. Xiaoyan. Kakek salah. Membiarkan penyihir itu kabur. Ini malah menyakiti Duo. Duo akan baik-baik saja. Tepat sekali. Selama aku di sini, muridku akan aman. Duo. Guru. Jadi bencana hidupku sudah lewat? Guru bilang, kau sudah mati sekali. Bencana darah datang sekali, tak akan terulang lagi. Duo. Terima kasih telah menemaniku. Tak perlu banyak bicara. Uang. Si pencinta uang. Selain ini, tak ada lagi yang kau mau? Ada sesuatu lagi. Di dunia ini, apa ada yang lebih baik dari uang? Tentu saja. Misalnya, Kau. Tapi kau tak pernah bagi uang. Bebek bodoh. Mulai sekarang, semua uangku untukmu. Sangga? Dan aku juga akan jadi milikmu.